Buntut panjang penghinaan Suswono kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak lagi ada perdebatan, ya jelas Suswono itu menghina. Udah jelas, nggak ada lagi lagi perdebatan, nggak ada perdebatan. Semua sepakat bahwa itu bentuk penghinaan dan semua sepakat bahwa Nabi Muhammad bukan pengangguran. Lalu ditamsilkan oleh Suswono Nabi Muhammad sebagai pemuda pengangguran, kan kurang ajar. Oke, sekarang sedang beredar kabar viral, komunitas Betawi Bangkit itu melaporkan Suswono ke polisi. Tekad ormas Betawi Bangkit harus memenjarakan Suswono karena mengucapkan kalimat itu. Aduh, marah kan? Ente biasanya kan dari kelompok-kelompok itu tuh yang selalu marah-marah luar biasa bila ada orang yang terpleset lidah, bila ada orang yang dianggap salah, apalagi urusan agama. Biasanya kan. Nah, sekarang kembali kepada mereka. Mari kita saksikan dulu nih ormas Betawi Bangkit ngamuk, saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu hari yang sangat sedih buat saya karena saya selaku individu anak Betawi harus melaporkan orang tua yang dimana beliau saya rasa telah merendahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang dimana beliau menyampaikannya dengan narasi yang ya walaupun kita semua tahu beliau minta maaf, tapi saya sebagai anak Betawi, sebagai seorang muslim, hati saya masih terbakar ya, darah saya mendidih gitu dengan beliau menyamakan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan saya juga nggak ngerti apakah beliau ini levelnya di mana dari segi pendidikan. Tidak boleh merendahkan, atau saya aja kalau ngomong kalimat atau nama yang beliau sebutkan itu saya gemetar gitu. Badan saya, hati saya, kolbu saya itu gemetar. Gimana beliau itu seorang Suswono dengan mudahnya, dengan mikrofonnya ngomong, kenal nggak Hadijah? Hadijah kayak dia kenal Hadijah, tukang jualan apa gitu kan, ya kan? Auzubillahi min dzalik, iya bener kok, tukang jualan pecel kita hormatin ya kan, kagak sembaring nyebutin nama gitu kan. Nah ini beliau, siapa itu Hadijah? Udah gitu bilang nikahnya sama siapa? Nah saya juga waktu lihat video itu juga nggak gitu paham. Tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Hadijah itu kan konglomerat. Udah beliau ngomongin janda, ya kan? Ini saya juga yang sebagai anak Betawi saya juga agak benci juga ya. Ada beberapa Betawi yang kalau sering main-mainin kata-kata janda gitu kan. Nah ini beliau Betawi bukan ngomongin ya banyak lah. Intinya lelucon yang tidak lazim. Nah di akhir narasinya beliau bahkan menyampaikan Hadijah kan konglomerat. Nah, nikah sama siapa? Udah manggil Hadijah kayak siapa? Nanya nikah sama siapa? Hadirin yang di situ, yang hadir di situ menjawab, nikah dengan Rasulullah. Udah jelas-jelas tuh nama Rasulullah. Oh ya, Nabi kan, masih umur 25 tahun, masih muda, belum jadi Rasulullah. Nah, itu contohnya. Nah, dengan beliau menyatakan contohnya di akhir narasinya, dan sebelumnya beliau itu ibarat menganalogikan bahwa Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, itu kok disamakan seperti pemuda pengangguran kota gitu. Auzubillahi min dzalik. Nah ini yang saya sangat sedih. Jadi banyak orang tua kita ini yang perlu dilempengin ini otaknya, cara berbicaranya. Saya juga nggak tahu ya, bahkan sampai tetangga saya nih yang warga negara dari Inggris tapi asli dari Iraq, you are coming from Iraq, right? Living in UK. You were surprised, right, about this blasphemy? Ya, beliau sangat terkejut gitu. Waktu beliau lihat di detik.com, lihat di TV, di YouTube, in YouTube also you see it. Is very alarming. Jadi ini kok bisa seperti ini gitu manusia yang namanya Suswono ini. Udah gitu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelapor-ngelaporin orang
Nah, kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di make a false claim is a bit dangerous. Ya, jadi sending the wrong messages to sending the wrong message. Ya. Nah, kita money is not everything. ya uang juga. Marriage is based on love. Ya. Targetnya Ya. apa, Bang? Nah, Targetnya apa? jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita ini paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Oke, jelas ya, tegas ya. Kita dukung. Kita dukung. Saya pribadi akan mendukung pelaporan ini. Supaya jadi pelajaran aja bahwa semua orang bila terpleset lidah atau sengaja atau dibuat candaan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekali lagi biasanya komunitas itu, kelompok itu, dari partai-partai itu yang selalu marah-marah bila ada orang yang keseleo lidah. Ya, urusan agama apalagi. Kita akan kawal proses hukumnya sampai mana. Sampai mana. Di awal semua orang itu hampir tidak menyangka urusan Pilkada DKI ya. Oh, PDIP ini bercanda nih. Ngusung Pramono Anung dengan Rano Karno, lawan Ridwan Kamil dengan Suswono, dan satu kali lagi siapa, Pangrekun itu tuh. Dharma Pangrekun ya. Ini udah menyerahkan. Saya pribadi menarasikan itu dulu. Karena popularitas Ridwan Kamil itu begila-gilaan di DKI Jakarta bahkan. Tapi sekarang saya lihat urusan Pilkada DKI Jakarta hampir seimbang loh. Jadi Rano Karno ini siapa? Pramono Anung dengan Rano Karno itu elektabilitasnya itu hampir seimbang. Udah seimbang lah dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Ditambah dengan isu ini jadi berpotensi nih. Analisis orang-orang dulu, pengamat politik bahkan juga ngomong, Pak ini mah udah Ridwan Kamil yang menang. Tapi sekarang ceritanya udah beda sih kira. Ada potensi Pramono Anung dengan Rano Karno menang. Ada potensi besar itu. Kita akan lihatlah Pilkada DKI Jakarta. Jujur saya pribadi salah satu partai yang saya suka terhadap komitmennya, terhadap ideologinya, dan militansinya itu ya PDIP. Coba cek di berbagai daerah yang ada PDIP nyalon itu ngusung kadernya, bukan yang lain dari kadernya. Di Jawa Barat Pak JJ maju. Orang yang tidak pernah dibayangkan akan mengusung JJ Wiradiningrat, mantan Bupati Pangandaran. Jadi saya pribadi untuk urusan Pilkada DKI siapapun yang menang tak jadi problem. Ya, tapi analisis kasar saya sekarang mengatakan sepertinya Pak Pramono Anung dengan Rano Karno berpotensi menang besar. Yang awalnya Ridwan Kamil dengan Suswono di puncak sekarang udah seimbang bahkan tersalip, apalagi ditambah dengan isu ini. Tersalip lah oleh Rano Karno, oleh Pramono Anung dengan Rano Karno. Jawa Barat udah jelas. Dari 4 ini ya Pak Deddy Mulyadi yang paling moncer. Lah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan kawal proses kedepannya seperti apa. Kita akan pantau. Coba lihat statement saya ya, lalu nanti dibuka urusan hasil Pilkada DKI Jakarta. Siapa yang akan menang? Saya curiga Pramono Anung dengan Rano Karno ini berpotensi menang. Kalaupun Ridwan Kamil dan Suswono menang, pasti tidak akan jauh beda suaranya. Dengan kompetitif antara Rano Karno dengan Ridwan Kamil sekarang itu udah kompetitif. Bahkan Pramono Anung dengan Rano Karno sudah bawa isu kedaerahan, Pak. Rano Karno pakai isu kedaerahan, Betawinya apa segala macam. Ridwan Kamil rekam jejaknya seperti itu kepada DKI, wis. Makanya seimbang nih. Kompetitif sekali antara dua ini.
Kita akan lihat ya nanti siapa yang menang DKI. Menurut kalian yang menang, berpotensi menang di DKI Jakarta siapa? Coba komen ya, komen ya. Kalau saya emang nggak ada problem dengan Ridwan Kamil, nggak ada problem dengan Pramono Anung Rano Karno, nggak ada problem dengan kesemuanya di DKI, nggak ada problem, gitu ya. Kalian dukung siapa di Jakarta? Coba komen ya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.